Regulasi ekspresi gen pada prokariotik oleh kelompok 6 PIPA B 2021 dengan anggota Duma S. Pangaribuan, Nur Oktavia Sri Rejeki, Kori Agnes Pandiangan, dan Yajima Fadila Ningsih. Ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan suatu rangkaian proses penerjemahan informasi genetik di dalam bentuk urutan basa pada DNA atau RNA menjadi protein. Ekspresi gen di dalam sel memerlukan dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama adalah proses transkripsi. Transkripsi adalah proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik. Urutan nukleotida pada salah satu untaian molekul DNA digunakan sebagai cetakan atau template untuk sintesis molekul RNA. Molekul RNA yang disintesis adalah mRNA atau messenger RNA, tRNA atau transfer RNA, dan rRNA atau ribosomal RNA. Secara umum, mekanisme transkripsi pada prokariotik produk langsung transkripsi atau transkrip primernya adalah mRNA. Yang kedua adalah proses translasi. Translasi atau pada hakikatnya sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, suatu struktur organel yang banyak terdapat di dalam sitoplasma. Ribosom terdiri atas dua subunit, besar dan kecil, yang akan menyatu selama inisiasi translasi dan terpisah ketika translasi telah selesai. Ukuran ribosom sering dinyatakan atas dasar laju pengendapannya selama sentrifugasi sebagai satuan yang disebut satuan Speckberg. Pada kebanyakan prokariotik, ribosom mempunyai ukuran 70S. Selanjutnya, regulasi ekspresi gen. Regulasi ekspresi gen merupakan proses pengaturan dalam penerjemahan informasi genetik. Regulasi ekspresi gen adalah suatu pengendalian gen yang berfungsi untuk memunculkan fenotip dari genotip. Proses pengaturan ini dilakukan dengan cara menghentikan produk enzim melalui penghentian gen penyandinya. Pengendalian suatu gen melibatkan aktivitas gen regulator. Secara umum dikenal dua sistem pengendalian ekspresi gen, yaitu pengendalian positif dan negatif. Pengendalian positif membutuhkan protein untuk terjadinya transkripsi, sedangkan pengendalian negatif membutuhkan protein untuk menghambat terjadinya transkripsi. Gen-gen prokariotik. Protein regulator adalah protein yang dapat mempengaruhi ekspresi gen struktural dengan cara berikatan dengan situs pengontrol yang terletak di dekat gen struktural tersebut, sehingga transkripsi dapat diaktifasi atau direpresi atau dihambat. Protein regulator yang merangsang terjadinya transkripsi gen disebut faktor transkripsi atau aktivator. Mekanisme transkripsi pada prokariotik. Transkripsi pada dasarnya adalah proses penyalinan urutan nukleotida yang terdapat pada molekul DNA. Dalam proses transkripsi, hanya salah satu untaian DNA yang disalin menjadi urutan nukleotida RNA atau transkrip RNA. Urutan nukleotida pada transkrip RNA bersifat komplementer dengan urutan DNA cetakan atau DNA template, tetapi identik dengan urutan nukleotida DNA pada untaian pengkode atau coding DNA strand
or non-template strand. Hal ini dapat digambarkan dengan skema sederhana berikut ini. 5 aksen ATG, GTC, CTT, TAC, TTG, TCT, GTA, TTT, 3 untayan DNA pengkode. 3 aksen TAC, CAG, GAA, ATG, AAC, AGA, CAT, AAA, 5 untayan DNA cetakan transkripsi. 5 aksen AUG, GUC, CUU, UAC, UUG, UCU, GUA, UUU, 3 RNA hasil transkripsi. Perlu diingat bahwa pada struktur RNA tidak ada nukleotida T atau thymine karena struktur T digantikan oleh U atau uracil. Nukleotida T dan U mempunyai cincin yang serupa yaitu cincin pirimidin, tetapi pada basa T ada gugus metil atau CH3 pada atom C nomor 5, sedangkan pada basa U tidak ada gugus metil. Secara umum, proses transkripsi pada prokariot berjalan secara dengan transkripsi pada eukariot. Meskipun ada beberapa rincian proses yang berbeda antara kedua sistem tersebut. Pada prokariot, transkripsi dimulai dengan penempelan RNA polimerase 10 holoenzim pada bagian promoter suatu gen. Pada awal penempelan, RNA polimerase masih belum terikat secara kuat dan struktur promoter masih dalam keadaan tertutup atau closed promoter complex. Selanjutnya, RNA polimerase akan terikat secara kuat dan ikatan hidrogen molekul DNA pada bagian promoter mulai terbuka atau membentuk struktur open promoter complex. Pada prokariot, RNA polimerase menempel secara langsung pada DNA di daerah promoter tanpa melalui suatu ikatan dengan protein lain. Enzim tersebut secara tidak spesifik pada molekul DNA. Diduga, proses pengenalan suatu promoter oleh RNA polimerase diawali dengan penempelan enzim tersebut secara tidak spesifik pada molekul DNA. Selanjutnya, RNA polimerase akan mencari bagian DNA yang mempunyai struktur khas suatu promoter. Struktur khas tersebut berupa suatu kelompok ikatan hidrogen antara kedua untaian DNA pada posisi -35 dan -10. Kecepatan suatu polimerase dalam menemukan promoter diperkirakan mencapai 1000 pasangan basa per detik. Nah, setelah RNA polimerase menempel pada promoter, subunit alfa melepaskan diri dari struktur holoenzim. Pelepasan subunit alfa biasanya terjadi setelah terbentuk molekul RNA sepanjang 8-9 nukleotida. RNA polimerase inti yang sudah menempel pada promoter akan tetap terikat kuat pada DNA sehingga tidak lepas. Ikatan ini sangat penting dalam proses transkripsi selesai. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan tentang regulasi ekspresi gen pada prokariotik. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dalam belajar, dan sampai jumpa teman-teman.